Ya, teman-teman, hari ini tanggal 3 bulan Februari ya tahun 2025, kita akan update lagi emiten punya teman-teman dah. Tapi sebelumnya terlebih dahulu bagi yang baru gabung silahkan dibaca terlebih dahulu. Sembari teman-teman yang baru gabung membaca, ingat ini tidak ada grup, tidak ada kelas, tidak ada rekomendasi saham. Ini adalah pure emiten punya teman-teman sendiri. Jadi teman-teman, kita di sini diskusi, bukan untuk menjas teman-teman. Ini adalah diskusi kita sama-sama. Kalau ada kelemahan silahkan teman-teman diperbaiki ataupun di kolom komentar. Biar yang lain juga pada tahu teman-teman. Oh, ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, pandangan saya seperti itu. Makanya dikombinasikan nanti terjadilah teman-teman formula yang baik buat teman-teman di menghadapi sebuah emitennya gitu teman-teman. Maka tambahan informasi itu akan lebih baik teman-teman ya. Teman-teman dengan tulisan aja bisa menambah ilmu teman-teman ya, bisa jadi ilmu bermanfaat. Oke teman-teman, bagi yang suka hadir atau menonton video ini terima kasih ya, apalagi yang telah berkomentar, melakukan like, serta nge-share video juga luar biasa. Tanpa ada teman-teman, channel ini tidak akan berkembang dan tidak akan bermanfaat teman-teman. Video-video yang saya upload juga tidak akan bermanfaat. Tulis kepada yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman itu dikabulkan dan dikembalikan lagi kepada teman-teman dan keluarga semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Serta yang telah memberikan support tank ya, terima kasih selama ini teman-teman memberikan dengan ikhlas gitu ya untuk super tanknya. Mudah-mudahan digantikan 30 kali lipat dan untuk perkembangan channel ini. Sekian dan terima kasih teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung bahas aja ke emiten selanjutnya. Tapi sebelum kita ngebahas emiten teman-teman, kita akan bahas dulu IHSG kita ya. IHSG kita berada di level 7030,06. Lumayan teman-teman ya. Tadi sempat dijebloskan kan ya ke 2%-nya, tapi sekarang sudah mulai berkurang jadi minus 1,11% atau minus 79 poin ya. Per hari ini juga 10,5 triliun transaksi yang dilakukan sama IHSG kita. Ini transaksi normal dan segini harusnya teman-teman. Minimal jangan di bawah 10 lah teman-teman. Jadi rame teman-teman ya. Terus untuk foreign keluar 173 miliar foreign keluar untuk hari ini. Makanya kita akan periksa emiten-emiten 4 bank aja, tidak banyak-banyak teman. Pertama kita akan lihat BBRI. BBRI bagaimana? BBRI lama. Kita pindahkan dulu ke sini dan kita harus bersabar teman-teman ya. Karena kesabaran adalah teknikal yang paling bagus. Di atas fundamental, di atas teknikal, di atas bandarmologi adalah teknikal kesabaran. Tadi sempat saya bahas, teman ada gangguan sampai 2 kali. Ini yang ketiga kali saya rekam, mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi. Nah, target saya itu udah saya tulis di sini teman tadi waktu rekaman pertama ya, di tanggal 3/02 atau hari ini. Dan si BBRI ini bagus, MA10 lagi menuju ke atas, tanda-tanda penurunan juga belum dilewati, biarkan aja selama MA10-nya berada di jalurnya ya. Target 4.400 teman-teman untuk BBR ini di tanggal 03/02 ya. Dan per hari ini 239,7 miliar foreign masuk teman-teman ya. Dan perhatikan teman-teman untuk hari ini kita langsung ke foreign aja. CC ternyata memanggil CC ternyata dia masuk teman-teman ya. RX, YUBB, AK sama BK keluar nih, cenderung sama teman-teman nih. Berarti di sini adalah sebagai bandar penyelamatnya CC teman-teman ya. Jadi si RX istilahnya keluar. Saya pikir waduh RX udah masuk nih kemarin gitu kan. Ternyata si RX keluar per hari ini. BB juga ini satu timnya pada keluar tapi diganti dengan CC sama KZ yang bisa memberikan perlawanan. Secara karakter biasanya CC kalau di saham-saham di bawah 100 itu akumulasi, besoknya maaf harga dan dia jualan, harusnya seperti itu. Mudah-mudahan terjadi. Besok ada candle hijau lagi atau istilahnya mereka harus jualan di hari yang sama. Biasanya seperti itu karakternya teman-teman ya. Mudah-mudahan sesuai dengan karakternya untuk di BBR ini untuk CC-nya. Tapi secara MA sih lagi bagus teman-teman ya. Bandar lokal juga akumulasi lagi pertanda baik teman-teman. Jadi optimis ke 4.400-an bisa masuklah BBRI ya, walaupun RX sama BK ini satu jalur untuk keluar teman-teman. Tapi ditopang sama si CC. Mungkin si CC punya tujuan mungkin besok untuk memangkas harga. Dan mudah-mudahan si RX sudah punya duit, mudah-mudahan dibantu ya. Tolong dibantu RX ya. Untuk menaikkan harga ke angka 4.400.
Oke, lanjut ada BMRI yang sempat tadi terjun lumayan agak dalam dikit ya, sekitar 4%-an. Apakah sekarang ada dorongan dari bawah? Dan yang ngedorong dari bawah ada si BK teman-teman, si YU sama si DX ya. DX sudah mulai akumulasi. RX mana ini RX? RX liburan nggak ya teman-teman ya? RX liburan dulu mungkin. Coba di domestiknya. BB Juang keluar. Oh RX nih, RX domestiknya keluar ya. Tapi nggak jadi masalah teman-teman, yang penting sudah ada dorongan, artinya dia berusaha untuk menahan tidak lepas daripada harga yang sekarang ya. Target penurunan saya sudah hanya tersentuh aja, biarkan aja, saya akan diamkan di situ. Mungkin untuk kedepannya akan kejemput lagi. Ini juga pertanda penurunan ada di 5.300, tapi ini MA10 lagi menuju datar. Kemungkinan dia akan sideways sebentar mungkin teman-teman. Tapi kalau dia ada lompat pocongnya, ya mudah-mudahan sih ada lompat pocongnya, harusnya sih dia uptrend dulu sebentar teman-teman ya. Target saya optimis ke angka 6.200 dulu untuk target pertama, biar terlewati sama si bodinya. Kan kemarin baru tersentuh aja kan sama shadow, sekarang harus sama bodinya. Karena sudah 3 candle, biasanya kalau 3 candle suka ada kenaikan ya. Mudah-mudahan kalau nggak kenaikan ke situ, mungkin dia mau naik ke angka 6.010-an teman-teman. Di sini ada gap kosong banget ya. Mudah-mudahan bisa mengisi kekosongannya itu. Ya, walaupun BK sama YU yang masuk, tapi bagus teman-teman kalau YU juga ya. YU bagus teman-teman ya. Sama cenderung kalau broker-broker besar ataupun dia masuk ke emiten-emiten besar, YU, BB, terus BK, RX itu harus diperhatikan teman-teman ya. AG juga sudah masuk tapi tidak terlalu besar, tapi sini BK besar. Kalau BK sudah di tangan ya seperti ini teman-teman, dia bisa jualan di harga shadownya teman-teman ya. Kesaktian BK adalah seperti itu. Mungkin kalau CC bisa kita prediksinya sekarang akumulasi, besok di Jumat hari langsung jualan sekitar 3 harian gitu ya. Tapi mudah-mudahan sampai kalau BK kadang-kadang di dalam posisi turun aja bisa masih jualan teman-teman ya. Per hari ini BMRI dijual 400,2 miliar, sangat besar sekali teman-teman, sampai dia sudah pengambilan yang seperti dari tanggal mulai tanggal sini. Tanggal 15 Januari seperti tidak ada apa-apanya dibuang hari ini teman-teman. Mudah-mudahan dengan pembuangan hari ini besoknya bisa ngambil lagi, terutama si BB, ZP, CC mudah-mudahan bisa masuk kembali ya. Karena ZP juga ngebuangnya sangat luar biasa, 213 miliar teman-teman ya. Lanjut kita ke BBNI. BBNI wow, tidak stabil internet teman-teman. Wes. Kenapa ini? Wah, tunggu sebentar ya. BBNI keren teman-teman, sejak kemarin dia mencapai targetnya, sekarang juga sudah ada dorongan dari bawah. MA10 lagi menuju ke atas, dan per hari ini 86,9 miliar poren masuk lagi ke BBNI ya. Nah, untuk porennya kita lihat ternyata RX AK yang masuk sama YU teman, RX sama YU sudah mulai masuk kembali, luar biasa. Ini poren ada XC poren teman-teman. Bukan. Sorry, belum update. sorry. Saya udah kaget teman-teman. Ada XL saya bilang nih. Nah, di sini RX sudah masuk teman-teman sama si AK ya. Mudah-mudahan si RX sama si AK terus bisa mendorong ya. Walaupun si BK keluar, BB keluar, YU sudah masuk sama RX satu kolam ya. Nah, mudah-mudahan dengan masuknya satu kolam ini si RX sama si YU bisa mengerek lagi ke harga kenaikannya aja di angka 4.890-an ya, ini untuk menutup gapnya. Targetnya ada di angka 5.156. Mudah-mudahan cepat tersampai ke situ ya. Optimis teman-teman, bandar lokal juga sudah akumulasi, bandar poren juga akumulasi, menjadikan BBN ini bisalah teman-teman ke atas. Soalnya MA10 lagi menuju ke atas. Secara MA sudah bagus teman-teman ya, tinggal tunggu aja jemputannya, yang nyangkut-nyangkut pasti kejemput kok teman-teman. Dan tenang aja, BBNI saya pikir ke 5.700 bisa teman-teman ya. Oke, BBNI bagus teman-teman ya untuk penguatannya. Lanjut ke BBCA. BBCA kita udah ada teman-teman di sini. Nah, teman-teman begini nih. Nah, ini BBCA udah saya buka tadi, BBCA macet ya. BBCA ini lagi downtrend teman-teman. Tadi juga ada dorongan, cuman saya pikir dia akan ke bawah dulu ya. Mudah kalaupun besok ada lompatan pocong mungkin ke angka MA10-nya ke angka 9.300, tapi kalau masih menghadap ke bawah, saya pikir sih dia akan turun lagi lah teman-teman ya. Mungkin bisa melewati 9.200 dulu untuk melewati penurunannya. Tapi saya pikir ke angka penurunan 20% saya ngambil dari sini teman-teman nih. Saya ambil 20% dari harga sini nih ke penurunannya ya.
Mudah-mudahan bisa sampai situ ya, karena masing-masing bank besar itu naiknya turunnya sekitar 20%-an. Ini juga saya pikir sih ke 20%-an bisa lah teman-teman ya, biar agak dalam dikit gitu ya, biar nanti naiknya agak lumayan pas kita bahas ketika semuanya turun tapi BBCA naik di sini area sini, ternyata malahan ketika yang 3 bank naik malah BBCA yang diturunkan. Jadi saya pikir sih ke penurunan 20% bisa lah ke angka 8.000 berapa nih? 8.770-an ya. Nah, per hari ini juga ternyata ada pembuangan daripada Bandar Poren, yaitu siapa 49,2 miliar RX keluar ya. Tapi BK sama YU masuk sama BB teman-teman ya. Ini broker besar semua yang masuk, RX ya sebagai motor penggeraknya ya teman-teman. 4 bank ini ternyata si RX menggerakkan untuk ke bawah, walaupun ada tarikan tapi si RX tetap ke bawah. Oke teman-teman, BCA mudah-mudahan bisa mencapai target penurunannya ya. Mungkin kalau nggak penurun sampai situ, mungkin sampai sinilah teman-teman. Ini ada area PR juga di 9.030-an ya. Mudah-mudahan bisa sampai situ ya. Karena sini gap juga ditinggalkan gap teman-teman di angka 9.150-an nih. Ada gap di sini ya. Ini harus juga istilahnya kesentuh juga teman-teman kan. Karena MA 10-nya juga lagi menuju ke bawah teman-teman. Oke. Beres ya 4 bank. Kita akan bahas emiten punya teman-teman ya. Pertama ada Care. Care kemarin sempat lupa saya mengaktifkan pause. Akhirnya tidak kerekam teman-teman ya, nyatu sama MDLN kalau nggak salah ya. Care kok sama nih teman-teman, tunggu sebentar ya. Ini harus ada perbaikan dulu nih. Jaringan kurang baik teman-teman ya. Care ini ada penurunan di batas penurunan 176 lolos bisa ke angka 166 ya, mungkin untuk bisa ngejemput sampai ke angka 150-an teman-teman, 150-an di sini lah. Mudah-mudahan bisa sampai sini ya. Karena si kepala kembar teman-teman ya, si kepala kembar kadang-kadang memberikan dorongan untuk ke bawah ya. Target tetap 231. Kita tulis Care ini dalam posisi seperti apa. Kita lihat posisi teman-teman, karena sangat penting posisi itu. Dan lama teman-teman. 10 tahunan Care itu sudah lepas daripada waktu harga IPO-nya, cenderung di harga murah di angka 79-an, dan dia lagi menuju ke atas melepas daripada harga murahnya di angka 144. Nah, mudah-mudahan kalaupun istilahnya turun jangan sampai ke situ ya. Lebih baik turunnya sampai sini aja lah, 150-an ya. Ini berapa persen kalau ke sini turunnya? Wajar untuk koreksinya teman-teman. 26% atau sampai 25%, mungkin 20% di angka berapa? Nah, di sini teman-teman di angka 160-an ya. Nah, mudah-mudahan soalnya ini PR semua teman-teman ya, yang saya gariskan ini PR semua di 149, di 156, di 167 sama di angka 176. Andaikan dia istilahnya turun sampai situ, berarti dia mau menembus PR-nya. Setelah tembus PR-nya biasanya suka di up kembali. Nah, ini targetnya 231 ya teman-teman untuk si Care ini. Nah, secara posisi dia lagi menuju ke atas teman-teman ya. Harus ada koreksi teman-teman ya. Terus bagaimana dengan bandarnya? Bandar lokal cenderung ngambil per hari ini ya, bagus. Ada PO 1,1 miliar, ada AO, ada AG, broker bagus teman-teman. Jadi ini walaupun ada penurunan tapi pengambilan daripada brokernya bagus, terutama bandar ini disinyalir sebagai bandar lokalnya ya. Untuk porennya bagaimana? Poren cenderung kembali sedang habis keluar lagi ya. Jadi cenderung si bandar poren keluar 2 hari ini sudah keluar. Per hari ini si bandar porennya coba lihat siapa yang keluar. Ada CC AKBK yang masuk, si ZP tapi tidak terlalu besar, artinya hanya menahan ataupun mengut sedikit-sedikit aja. Mudah-mudahan tidak lepas daripada 177-nya ya. Kalau 177 ada pantulan, fix dia mau ke atas kembali, tapi kalau jeblos kemungkinan bisa angka 168, bahkan ke angka 20%-an di angka 160-an. Oke teman-teman, mungkin Care seperti itu ya. Sebenarnya target saya sudah tercapai di sini, cuman untuk target kenaikan selanjutnya mari kita cek bersama-sama. Di sini saya punya target itu di angka 231, di atasnya ada nggak? Di atas 314 teman-teman, itu untuk target pencapaian 480. Kita akan tulis dulu di sini ya pertanggal hari ini. Baik teman-teman, nanti kalau sampai sini teman-teman tinggal cek aja di sini target tanggal 03 02 2025 ya. Ya target-target yang saya canangkan teman-teman. Kalau ingin lihat terbentuknya Care ini silahkan aja teman-teman nanti cek untuk videonya ya. Tinggal ketika ya Care mungkin akan keluar langsung ketika saya memberikan titik-titik ini ya untuk 317, 114, 231 teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Care seperti itu ya. Kita lanjut ke emiten berikutnya. Ada emiten apa? BRMS ya. BRMS ini, BRMS bagaimana? Bumi Research, grupnya Bakri ya.
Wis MA10 sudah di bawah candle teman-teman. Wah, hati-hati nih ya. Tapi ada dorongan 2 kali ya. Saya di sini tidak punya target penurunan setelah dia lepas daripada 384-nya, tapi kabar hari ini bagus teman-teman. Bandar lokal dan poren akumulasi. Saya fix sih dia bisalah untuk ada dorongan ya. Bandar lokal dan poren akumulasi kita cek per hari ini poren dulu. Ada AK ngambil 17,4 miliar, CC ngambil 4,4 miliar dan CP ngambil 2,5 miliar. Disusul dengan BK sama YU yang lumayan agak terlalu banyak ya. BB juga keluar 1,2 miliar tapi pengambilan lebih besar daripada penjualannya. Lihat untuk domestiknya, kita lihat ada mana domestiknya nih? Belum ya. MG keluar 7 miliar, YP keluar 6,2 miliar, CP keluar 5,1 miliar. Tetapi AKZP sudah masuk kembali ditambah dengan EP sama YU. Wah, ini teman-teman mudah-mudahan sih bisa masuk ya. Soalnya sih dua hari ini dia istilah akumulasi teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan pernahanan di sini itu saya tidak melihat di sini ada penurunan. Bisalah up teman-teman mungkin ke angka 435 ataupun melebihi ke 454-nya untuk break bisa ke angka 556 teman-teman ya. Ini secara harga wajar kita lihat harga wajar masih ada 176, masih ada EPS masih ada teman-teman ya. Ini cenderung kalau BRMS ini ada bandarnya teman-teman, jadi cenderung santai aja. Terus ini kondisi intensif kurang baik teman-teman ya. Tapi rekaman jalan terus. Semenjak si poren jualan sekarang sudah ngambil lagi berapa hari ini? 3 hari, 2 hari ya, 1 hari 2 hari ini masih dikit aja. Jadi 2 hari ini dia ngambil secara signifikan dan net buy 22,64 miliar teman-teman untuk BRMS ini. Jadi pinginnya saya sih dia melewati MA10 dulu gitu ya. MA10 di bawah karena dia mau ke atas ya. Ataupun kalau dia masih makin turun tapi masih diakumulasi berarti mereka masih kekurangan barang teman-teman. Untuk memaaf harganya masih kurang barang, harap bersabar aja untuk BRMS ini. Ini target-target yang saya targetkan teman-teman ke angka 555 atau ke angka sekitar 560-an lah teman-teman. Tapi jangan jauh-jauh lah ke sini aja dulu ya, ke angka 457 ya. Oke teman-teman, untuk BRMS bagus ya untuk isiannya, bandar lokal dan dewan pola cenderung kompak untuk akumulasi. Lanjut, ada Bumi ini saudaranya. Di Bumi itu banyak juga. Kenapa pada suka sama saham-saham Bumi? Karena lotnya jumbo teman-teman ya. Per hari ini Bumi juga dalam kondisi diturunkan, tapi ada tekanan dari bawah, dan tekanan dari bawah itu ada akumulasi daripada bandar poren ya. Bandar poren kita lihat per hari ini tanggal 3 Februari. Mana poren? Cenderung poren KW ngambil ya. Poren ada YP ya, KW teman-teman ya, ZP BK, tapi BK sudah masuk teman-teman, CC keluar sedikit teman-teman 47,7 juta saja ya untuk pengambilan, tapi siapa sudah ngambil 1,3 miliar, bagus teman-teman ya. Kita cek untuk domestiknya per hari ini walaupun ada pengeluaran daripada bandar lokalnya, tetapi SS YB sudah mulai masuk. Nah ini teman-teman yang enak seperti ini teman-teman ya. Nah ini hati-hati aja teman-teman ya, karena si MA10 lagi menuju ke bawah tapi ada dorongan dari bawah. Saya tidak punya tahanan, hanya diangkat tahanan di 105 aja, masih jauh teman. Di sini ada tahanan kuat di angka 108. Oke teman-teman, jadi secara pungutan bandar lokasi masih ada teman-teman di atas ya. Di sini juga sudah mau nggak, jadi dia juga punya harga di sini teman-teman, di harga-harga C2 di sini ya. Nah fix ya teman-teman, bisalah ke angka 132 ya untuk Bumi ini ya. Tapi tunggu dulu MA10 yang di bawah kena dan lagi menuju ke atas. Mungkin kemarin gagal di sini teman, gagal walaupun si bandar poren sudah bandar lokal sudah ngambil, tapi kalau pingin gagal ya gagal aja teman-teman. Mungkin dia belum cukup umur untuk dinaikkan gitu kan. Kenapa? Karena dihajar sama bandar poren. Bandar poren di sini ngajar ikut jualan juga si bandar lokalnya ya. Atau biasanya di sini ada pengganggu yang tidak mau diganggu teman, karena seperti itu. Maka kita akan lihat apakah si SS ini ada pengganggu atau bukan, maka kita akan lihat besok teman-teman ya. Poren masuk dikit lumayan lah teman-teman, walaupun YP itu adalah bagian daripada bandar poren KW gitu ya. Smart money juga sudah mulai masuk, udah bagus teman-teman smart money-nya ya, belum ada penjualan yang signifikan kalau suka sulit di sini. Nah biasanya kalau smart money sudah mulai masuk ada penjualannya signifikan teman-teman. Ya mudah-mudahan sih dengan smart money-nya masuk ini bisa ke angka sinilah 133 ya minimal ya ada. Ataupun ke angka sininya ya tika tunggu aja lah, kesini aja dulu, jangan jauh-jauh teman-teman untuk Bumi ini ya. Oke, tetap harus hati-hati karena ada penurunan saya di garis 105 ya, mudah-mudahan tidak kasus itu. Soalnya saya MA10 lagi menuju ke bawah, hati-hati walaupun ada pungutan daripada bandar poren. Lanjut, ada data teman-teman, ada data. Kita lihat data.
data di up ya, kecil amat teman-teman. Dia meninggalkan gap teman-teman ya, hati-hati ya. Ini menggunakan gap di angka 977-nya nih. 977-nya meninggalkan gap, artinya mau ke bawah lagi. MA10 juga masih berada jauh banget, kalau ini diturunkan secara signifikan banget ya, karena kenaikannya bam gitu ya. Saya pikir sih dia kalau turun ke angka 902 bagus teman-teman. Kenapa? Dia untuk menutup dulu PR-nya gitu. Bahkan kalau sampai ke harga awalnya lagi di sini nih 729 ataupun di bawahnya gitu ya, akan lebih baik lagi. Karena kan kemarin kan karena kenaikan berita aja dan hanya dimanfaatkan kenaikan berita itu sama penjual daripada barang lokal. Dan siapa korbannya? Ya korbannya biasa teman-teman kita teman-teman ya. Tapi di sini pertanggal 3 Februari itu bagus, walaupun ada bandar foreign dan lokal jualan, tapi CC 4 miliar masuk, KI sebagai bandar bagus teman-teman ya, KI itu broker bagus, GR juga sudah masuk, LG sudah masuk teman-teman, bagus ya. Nah, mudah-mudahan sih ada istilahnya kenaikan, biasanya ke target ketik sini teman 1160 lah minimal ya untuk kenaikan sementaranya. Ini juga sudah mulai turunnya kan banyak banget nih teman-teman. Kalau dia tidak ditahan ya, kalau tidak sekarang diangkat-angkat dikit bisa kena UMA teman-teman, kena suspend ya wassalam FCA teman-teman ya. Maka dia harus menghemat-hemat dikit untuk di-up lah, mungkin bisa ke target 1100-nya mungkin bisa teman-teman. Sini nih ke antar gap ini teman-teman ya. Ini di porennya ada si AZ, walaupun bandar poren KW tapi sudah ngambil lagi ya. FS juga sama, EP juga sama, udah ngambil, tapi semuanya KW teman-teman. CC sama BK sama AK langsung jualan teman-teman ya. Sini terlihat jelas, ini pakat banget merahnya, artinya mereka jualnya harga atas dan mereka berhasil memberikan istilahnya teman-teman barang-barangnya di harga atas. Sekali lagi teman-teman, seperti inilah kalau seorang bandar berjualan. Kalau teman-teman mau average, tunggu aja MA10-nya di bawah, karena biarkan dia sideways dulu. Biarkan dia sideways dulu teman-teman ya. Karena apa? Ini masih dalam posisi bandar lokal dan foreign jualan. Kecuali kalau si bandar lokal dan bandar foreign jualan ngambil lagi, mungkin itu akan lain ceritanya. Dengan syarat smart money sudah masuk kembali secara signifikan. Nah, biasanya smart money adalah dari golongan retail, maka retail yang bermodal besar lah yang bisa istilahnya memberikan perlawan terhadap mereka. Ketika smart money sudah mulai masuk, maka tunggu smart money masuk. Dan untuk smart money-nya sudah saya kasih cara settingnya teman-teman ya. Udah saya kasih tuh teman-teman. Silakan aja cari di istilahnya channel saya, di playlist cara udah saya kasih tahu teman-teman di situ ya, untuk mendeteksi adanya smart money yang masuk. Lanjut. SCMA nih, SCMA ya. Ini SCMA pengawalan katanya. Siap teman-teman ya, kembali aja kalau sampai target udah dikawal teman-teman ya. Ini tinggal kelanjutan kenaikannya aja ini. Target keempat tanggal 12 bulan 12 tahun 2024 belum tercapai, sangat jauh teman-teman, di 221, sekarang 178. Target penurunannya sudah dicapai, kita hapus teman-teman ya. Dia ada tekanan dari bawah, dorongan MA10 lagi menuju dikit ke atas, kemungkinan bisa 185. Iya, saya pikir bisa ke situ lah teman-teman. Cuma sini lagi mati dulu, tunggu sebentar ya, kita cek dulu. SMA bandar lokal masih berada di posisi atas, artinya tidak terlalu jualan signifikan, cenderung kembali ngambil. Jadi ini mudah-mudahan sini sideways-nya ya. Mudah-mudahan ini sebagai pembuangan daripada bandar foreign tetapi diambil sama bandar lokal. Nah, jadi sideways atasnya selalu bagus selama MA10-nya masih di bawah candle, masih cenderung up teman-teman ya. Target selanjutnya di 221. Ada goncangan di sini teman-teman. Selagi MA10 tidak menukik ke bawah seperti hanya ini teman-teman, mungkin tidak akan terlalu dalam gitu ya untuk pembuangannya ya. Karena kemarin tadi kita hapus dulu sini ya. Ini target kenaikan penurunannya sudah dijebol, kita hapus. Oke teman-teman ya, target penurunannya sudah dijebol, dia meninggalkan gap enggak? Oh, kepala kembar teman-teman, hati-hati ya. Hati-hati kepala kembar karena tapi MA10 lagi menuju ke atas. Mudah-mudahan dengan MA10 menuju ke atas ini masih uptrend. Apabila ada penurunan seperti ini, kalau MA10 lagi menuju ke atas, abaikan saja teman-teman, kecuali kalau dia sudah putar balik, mungkin ini menjadi target penurunan selanjutnya di 166 ya. Ini target penurunannya baru kesentuh aja, belum saya hapus teman-teman. Karena apa?
Kalau dia tembus ini teman-teman, walaupun ini kuat kan ya, seperti ini kuat, tahanan kuat. Kalau dia ketembus ya teman-teman, fix dia mau ke bawah teman-teman untuk melanjutkan penurunannya untuk menjemput PR-nya. Per hari ini Bandar, Poren dan lokal jualan ya. Jualan tapi dikit ya, jadi lebih banyak pengambilannya untuk bandar lokalnya. Porennya cenderung kembali ngambil 3, jual 2, masih ada sisa lah dikit teman-teman untuk si porennya ya. Kita cek nih dari tanggal 23 Jan tuh kan suka begini teman-teman. Saya tidak sukanya itu begini nih. Tunggu sebentar ya. Nah, sudah aktif kembali. Ada menyisakan ZP, BK, CC ini cenderung broker besarnya masih ada di dalam teman-teman. Biarin aja, berarti ini masih ada isian daripada ZP, BK sama ZP sama YU. Jadi kecenderungan di app-nya ada teman-teman ya. Ada. ada. MA20 juga lagi menuju ke atas. Fix teman-teman ya, mudah-mudahan ke 185 bisa lewat 185 meneruskan ke angka 196. Mudah-mudahan 221 bisa tercapai tahun ini. Jangan bulan tahun ini deh, bulan ini ya, mudah-mudahan ya. Tapi tetap harus hati-hati teman-teman ya, di angka 16 namanya. Oke. Jadi bandar lokal juga aku masih ada di atas, masih belum menjual secara signifikan. Cuma bandar lokal, bandar lokal sudah masih berada di atas, cuma porennya aja yang lagi jualan, tapi menyisakan broker yang baik teman-teman ya, yang cenderung bisa memarkup harga teman-teman. Kita kembalikan ke tanggal 3 Februari. Lanjut setelah SCMA kita lihat ada Inet. Inet kayaknya bandel deh teman-teman ya. Inet kayaknya bandel nih. Bandarnya cenderung pingin cepat untung ya. Hati-hati ya, kemarin sempat kena UMA gitu kan. Hati-hati aja teman-teman, walaupun Inet ini masih jauh, targetnya masih jauh teman-teman. Untuk Inet itu masih ada kesempatan untuk ke atas ya, malah bisa sampuhan. Inet ini masih punya PR ya, ke tengah-tengah, bukan PR, dia harus ke tengah dulu, minimal ke tengah 145 teman-teman ya. Mungkin kalau ke arah atas ya bisa aja ke 265, tapi targetnya di tengah-tengah aja 146. Ini juga stepnya, garis yang tertingginya sudah dilewati di 92 nya ya. Target saya sudah tercapai teman-teman, harga wajar 58. Ini terus walaupun diangkat tapi dorongan dari atasnya luar biasa, ini godaannya. Tapi selama MA10 masih menuju ke atas teman-teman ya, masih cenderung uptrend. Cuma harus hati-hati aja, dia harus sideways agak lama dikit teman-teman, biar tidak kena FCA ya, bukan FCA, tidak terkena suspend ya, karena kemarin sudah UMA gitu kan. Nah ini MA10, MA20 lagi menuju ke atas semua, dan per hari ini ada pengambilan daripada bandar, poren dan lokal. Lokal dan poren cenderung ngambil di sini, walaupun terdeteksi ada XC sama XA sama KK. Saya pikir sih 2 broker ini atau 3 broker ini nih yang menjadi penopang untuk si bandar lokalnya ya. Nah, porennya siapa yang ngambil? Ada BK. Hati-hati BK kalau jualan seperti ini teman-teman ya. Ya pakai shadow teman-teman ya, BK jualan kan, bener kan? Jadi si BK masih ada barang teman-teman ya, hati-hati ya. Manfaatin aja ketika di ke bawahnya teman-teman ya. Ke bawah ya, dikit cep bisa ke atas teman-teman ya. Nah, si BK yang mimpin nih, biasanya kalau si BK cenderung seperti itu, jago teman jualannya. Oke, untuk Inet bagus ya, ada pungutan 2,5 miliar dari porennya, net buy ya. Terus si lokalnya juga ada. Lokal masih ada di atas teman-teman ya, walaupun ada pembawaan kemarin hanya sedikit aja, tapi cenderung dia memaaf harga ya. Target selanjutnya sebenarnya saya ada berapa nih? Nih, 212 teman-teman ya targetnya ya. Ini tahun 2024 bulan 9 tanggal 1. Kalau pingin lihat terjadinya di sini, lihat aja video yang sini teman-teman. Lihat aja video tanggal 1 bulan 9 tahun 2024 ya. Oke teman-teman, untuk Inet seperti itu ya. Mudah-mudahan ini menjadi disesuaikan dulu lah teman-teman ya. Jangan terlalu dipaksakan untuk up, karena kalau dipaksakan untuk up bisa kena suspend ya. Tapi cenderung 2 hari ini sudah mulai bisa lah teman-teman ya. Target saya sudah tercapai yang kedua kalinya, berarti nanti ini yang ketiga kali. Jadi sini kalau tercapai lagi, pungutan juga lagi baik teman-teman, walaupun kemarin bandar lokal, bandar poren jualan secara signifikan di harga tertingginya, tapi di harga tertingginya juga si bandar poren masuk lagi. Fix teman-teman ya, mudah-mudahan dia bisa ke atas. Tapi tetap walaupun ke atas ada tanda-tanda penurunannya teman-teman di sini nih. Di angka 75 itu ada tanda. Tapi kalau MA10-nya lagi ke atas mah ikutin aja MA10-nya ya. Gak usah teman-teman berkira kalau secara MA gitu ya.
Udah ikutin aja EMA 10-nya. Kalau teman-teman tidak punya deteksi seperti ini, ikutin EMA 10-nya. Kalau EMA 10 baik ke atas berarti cenderung dia mau ke atas. Lanjut, ada WIPI ya, WIPI. WIPI kan udah tinggi teman-teman. Gimana dong? WIPI bisa kemana lagi WIPI? WIPI sudah tinggi teman-teman ya. Tuh, udah over teman-teman. Hati-hati ya kalau sudah over begini ya. Mau kemana lagi kalau sudah over gini? Bandar Lokal dan Poren betul harus jualan. Kalau nggak jualan dia akan kena kayak kena suspend teman-teman nih. Soalnya ditaikin dirinya tapi si Bandar Lokalnya jualan sama Poren. Per hari ini Lokal dan Poren asik jualan. Hati-hati penurunannya. Sekarang juga sudah over, udah jenuh beli teman-teman ya. Selama 10 tahunan juga sudah jenuh beli. Artinya harus ada penurunan. Kalau enggak dia pasti kena suspend. Hati-hati. Karena si Bandar Poren sudah keluar, Bandar Lokal pun sudah keluar. OD, CC, YUZP, BKDR broker besar yang sudah keluar. OD sampai ngebuang 34,1 miliar, akan ngambil 8,7. Hati-hati teman-teman ya. Siapa yang ngambil? PD, EP, XL, GR, XC, YU, GA. Terutama XC, XL, EP, PD lokal. Karena terdeteksi di sini bandar lokalnya keluar teman-teman. Jadi harus hati-hati. Walaupun naik biarkan aja dia ke langit. Nanti di langit udah tidak ada istilahnya udara, ya akhirnya ke bawah juga gitu, pingsan teman-teman ya. Inilah target penurunannya teman-teman, hati-hati gitu ya. Walaupun EMA 10 lagi menuju ke atas, tapi kalau sudah pembuangan seperti ini hati-hati. Dan secara garis 3 juga dia sudah over ya, artinya sudah melebihi target kenaikan di 1200-nya ya. Sekarang udah 1395. Lebih baik teman-teman hati-hati aja. Kecuali dia koreksi agak dalam dikit. Teman-teman agak dalam dikit aja koreksi, mungkin untuk melanjutkan kenaikannya akan baik lagi. Dan syaratnya Bandar Lokal dan Poren harus akumulasi lagi. Mungkin itu akan menjadi penyebab kenaikan berikutnya. Dan satu lagi, smart money harus ikut-ikutan. Smart money fix bisa ke atas lagi. Tunggu sideway-nya teman-teman, ya. Lebih baik teman-teman hati-hati ya, karena target saya sudah tercapai ya teman di sini ya. Ini target yang pertama target 800 usulan dari teman kita ya. Habis itu terjadi kenaikan yang sangat signifikan, teman kita sudah keluar yang memberikan memberikan komentarnya sudah keluar, teman kita sudah keluar dan memenuhi targetnya juga untuk kenaikannya di sini teman-teman di sini ya. Nah, habis itu ya harusnya sih target saya sudah selesai, udah finish teman-teman ya. Kalau dia mau melanjutkan kenaikan lagi ya silahkan aja gitu kan. Tapi saya pikir ini sudah udah naik tinggi. Jangan sampai teman-teman jadi tukang beres-beres aja gitu. Jangan sampai teman-teman jadi orang mengeluhnya aja ya. Oke teman-teman, untuk wifi seperti itu ya. Walaupun sudah naik, kalau saya sendiri sih saya tidak akan ngambil kecuali scalping mungkin bisa gitu ya. Cuma kalau untuk ngambil untuk swing ataupun untuk investasi udah ketinggian. Lanjut, ada emiten apa lagi? Ada TPIA. TPIA nyampe target kenaikannya teman-teman. Ya, TPIA ya. TPIA. Sip, target 1 sudah tercapai teman-teman untuk TPIA dan perhatikan Bandar Poren keluar. Ya, jadi ini si Bandar Lokal ngambil ada Bandar Poren dan domestiknya ada si LG, teman-teman, si EU. Bagus teman-teman nih. Mungkin ada kalau ada target kenaikan lagi, saya hanya target ada kenaikan keduanya di angka. Di sini ada gap teman-teman kecil nih. Ini gap kecil ya, bisa ke sini. Ini hanya target kenaikannya aja ya. Target sesungguhnya ada di angka 8.300 untuk target keduanya. Kalaupun ada koreksi ya silahkan aja, karena sini ada si PR-nya ya di angka 7.097. Ini saya RTA dulu nih, terus dia PR-nya di angka 6.000. Kalau MA 10 lagi menuju ke atas, ikutin MA-nya teman-teman ya. Target ke-1 sudah terpenuhi, tinggal menuju ke target kedua dan target utama ada di 9.500. Turunin tensi dikit kalau mau ke sini. Kalau target 9.500, 9.400, 9.300 udah cawa aja di situ teman-teman ya. Kecuali kalau MA-nya masih mendukung, masih ke atas, ikutin MA-nya ya. TPIA seperti itu. Jadi bandar lokal sudah akumulasi lagi, bagus teman-teman bandar lokalnya. Kita cek untuk TPIA.
Masih bisa ke atas teman-teman, 10 ribuan ya. Ini belum terjangkau nih. Ini kecenderungan ada ketokohan juga teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk TPIA seperti itu ya. Jadi target saya yang saya targetkan sudah tercapai, tinggal yang target keduanya. Mudah-mudahan tidak ada koreksi ya, menjadikan dia naik lagi mungkin ke angka 7.790. Mungkin kalau di sana koreksi silahkan aja ya, kalau untuk yang keduanya gitu teman-teman ya. Tapi kalau yang soalnya si bandar lokal sudah akumulasi lagi, poren cenderung keluar. Poren yang keluarnya siapa ini? WISAKA, BK, CC, ZP, BB. Terus AG masuk teman-teman sama CRX. Wah, ini ada kemungkinan ke atas teman, ada kemungkinan ke atas ya. Soalnya si AG sama CRX sudah masuk di harga di candle hijaunya. Ditambah lagi domestiknya si AG CUA harusnya secara syarat sih harus terpenuhi naik teman-teman ya, secara syarat ya. Cuman kalau pingin bandarnya tidak mau ya udah silahkan aja gitu. Oke, TPIA bagus ya teman-teman, yang nyangkut di atas juga masih bisa kejemput. Tenang aja TPIA ini teman-teman ya. Juga saya bilang ini ada ketokohan juga ya, tenang aja. Untuk TPIA tenang saja, pasti kejemput. ADMR katanya semakin terpuruk gitu ya. Ya, ADMR semakin jeblos tapi semakin diakumulasi sama bandar poren. Tujuan dari penjeblosan ini adalah tujuan daripada si bandar poren untuk akumulasi. Cenderung dia menampung barang-barang ya. Per hari ini 6,5 miliar poren ngambil barang ya. Di sini terdeteksi ada si EP, GR, YP, PD, IP ya. IP mungkin sama EP yang menjadi saya suka dengan apa namanya, sesuai dengan brokernya gitu ya. Nah, apalagi kalau si lagi masuk itu lebih keren. Ini semua bandar lokal yang ngambilnya bandar lokal teman-teman. Sorry. Kawar. Poren dulu. Kita ulangin lagi. Kalau untuk lokalnya saya suka itu ya. Nanti untuk poren dulu. Poren ZP sudah masuk, AK sudah masuk, DR sudah masuk. Cuma saya tidak suka dengan si AK teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau untuk kenaikan nggak jadi masalah gitu ya. Ini udah ZP juga sudah masuk teman, artinya sudah menampung barang ya, barang-barang daripada BK juga sedikit teman-teman, ngeluarin cuma 1,3 miliar tapi pengambilan lebih banyak. Jadi penurunan ini santai saja teman-teman ya. Teman-teman sabar aja. Kenapa? Karena emang lagi downtrend teman-teman ya. Teman-teman kalau mau masuk dari sini mungkin ya akan uptrend, cuman kalau pinginnya turun ya turun aja teman-teman ya, gimana lagi ya tuh. Ya, kita ukur deh dari sini penurunan ke sini berapa persen? 31%. Harusnya 30% sudah ada pantulan. Harusnya ada pantulan, teman-teman ya. Ini yang suka mantulin siapa di sini nih? Kita cari domestiknya yang ngebuang, kita grosskan dulu, kita update dulu. Nah, CC keluar sebagai bandar, tapi sini ada EP ngambil 6,9. Saya suka dengan EP, saya bilang kan EP kalau sudah ngambil besar disinyalir dia sebagai bandar, teman. Jadi ini sedang diakumulasi. Saya pikir ini bandar luar diakumulasi teman-teman ya. Si AG kan keluar nih sebagai bandarnya ya. Tapi sini ada PD sama EP, walaupun saya suka walaupun tahu saya ini retail teman-teman, si PD sama si EP itu ya. Tapi kecenderungan untuk memaaf harganya ada untuk si EP sama si PD ini. Terutama si IP teman-teman. Saya suka dengan broker itu ya teman-teman ya. Untuk pengambilan yang besar tapi teman-teman ya. Mudah-mudahan sini harusnya 30% harusnya ada pantulan. Walaupun tidak ada pantulan ya mungkin bisa ditahan di area sini di 921. Nikmatin kenaikan sementara bisa sampai ke angka 1000-an, tapi jangan terlalu tinggi-tinggi. Harapannya ke 990 juga masih oke lah teman-teman untuk kenaikan sementaranya ya. Nanti kita akan ukur lagi berapa penurunannya. Kalau dari ukur dari sini sekitar 20-30%-an. Kalau teman-teman dari sini ukur dari sini sekitar 20%-an nggak ada ya, cuma 10%-an ya. Kalau ukur dari sini teman-teman kenaikannya ya, mudah-mudahan sini ada kenaikan sementara ya, ataupun selamanya nggak jadi masalah. Jadi teman-teman, turunnya ADMR ini adalah diakumulasi sama bandar poren. Perhatikan bandar poren akumulasi ya. Jadi ini emang pingin poren itu di harga bawah ngambilnya teman-teman. Apakah dia average? Ya bisa jadi average. Tapi kalau dia sudah cukup barangnya, ini kalau naiknya enak teman-teman nih. Si ADMR ini kalau naiknya ADMR. Coba lihat nih dari apa namanya, dari kenaikannya ya. Tuh teman, kalau naik enak ya. Di sini aja, kalau di sini kan dari dalam posisi 3000. Di sini ya, targetnya sini aja teman-teman, jangan jauh-jauh, 1500 aja. Lihat kalau naik plus enak kan, kalau naiknya kan 3 tahunan deh biar ketahuan cara naikinnya tuh kan enak kan. Dem. Oh kan nurun, cuma nurunnya gini ya. Nah, ketika naik perhatikan ya, ini ke dekat supportnya kan
set naikinnya keren kan. Makanya kalau kenaikannya enak nanti teman-teman ya. Ya teman-teman bersabar aja, mungkin di supportnya di angka 773 ya nggak masalah gitu ya. Nah posisi sekarang dalam posisi apa? 10 tahun lagi menuju titik termurahnya teman-teman, bukan termurahnya di 830. Ada titik di mana dia akan melewati harga paling murahnya ya, murah banget gitu ya, di angka 763, 762 lah teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan ada pantulan di angka 839. Saya aja menarikkan penurunan ke sini aja ya. 918 di bawah ada lagi. Nah, di bawah ada lagi 767 ya. Mungkin kalau sini nanti kita akan ukur kenaikannya di mana. Di sini mungkin ada kenaikan sementara ataupun selama, nggak jadi masalah teman-teman ya. Ikutin MA10-nya teman-teman ya. Kalau MA10-nya lagi menuju ke bawah ya masih downtrend. Nanti kalau MA10 sudah mulai mendekati candle, MA10 lagi di bawah terus menuju ke atas, ingat MA10 di bawah candle menuju ke atas, itulah yang menjadi nanti mungkin target kenaikan, bisa kenaikan sementara ataupun memang saatnya untuk uptrend teman-teman ya. Oke, ada MR seperti itu ya, clue dari saya. Lanjut, ada pani teman-teman, pani ya, merosot banget teman-teman ya, pani itu ya. Ini kasusnya belum selesai teman-teman ya. Sedikit lagi bahkan sudah sampai ke harga yang saya targetkan ya, ke penurunan di angka 9.000 sama di angka 9.500. Bahkan sudah menyentuh dengan shadow-nya, tetapi ada dorongan, dorong ya. Nah, ini enak dorongannya teman-teman ya. Berapa persen dia penurunan sih? 45% teman-teman. Wow. 45% ya. Tunggu dia konfirmasi teman-teman ya, konfirmasi aja. Nah, mungkin nanti ada kenaikan sementara bisa sampai ke 11.000 ataupun ke angka 121. Kalau MA10-nya masih berada di atas candle, kecenderungan downtrend masih ada. Kecuali kalau dia si candlenya nyusul MA ya. Saya pikir lebih enak sih MA10 yang nyusul candle teman-teman, karena kecenderungan harga sideways-nya ada. Tapi kalau istilahnya ada si candle nyusul MA, nah itulah kadang-kadang yang suka menjadi ini turun nggak, sedangkan MA10-nya lagi menuju ke bawah gitu, kadang-kadang seperti itu ya. Informasi per hari ini 55,9 miliar foreign masuk teman-teman, foreign masuk ya. Jadi pertanda untuk pantulan untuk kena sementara mungkin bisa terjadi ya teman-teman ya. CCBKAK spesialis spesialis candle merah sudah masuk teman-teman ya. ZP masuk tapi sedikit ya, tapi CC masuk. Ingat CC ngumpulin barang, memaaf harga baru jualan. Mudah-mudahan terjadi 3 hari ini adalah saatnya memaaf harga dan saatnya jualan untuk CC. Mudah-mudahan terjadi teman-teman ya. Kalau terjadi kabarin saya teman-teman ya. Saya juga pantau, tenang aja teman-teman, karena ini adalah saham ketokohan teman-teman ya. Teman-teman mungkin ini ini katanya kalau tokohnya meninggal atau ada kasus bagaimana ya, hancur lah pasti sahamnya teman-teman ya, karena berdasarkan ketokohan. Tokohnya nggak ada ya otomatis sahamnya juga menjadi tidak berarti gitu kan teman-teman. Mau digantikan sama siapapun, biasanya kalau ketokohannya sudah tidak ada atau menyandung kasus, ya itulah istilahnya kelemahan dari seorang kelemahan daripada emiten yang ada ketokohan. Tokohnya hancur ya ikut hancur teman-teman ya. Makanya kadang-kadang kalau ada ketokohan itu sering-sering dekat dengan plat-plat merah gitu teman-teman, dekat dengan pemerintahan gitu kan. Kadang-kadang seperti itu, seorang pengusaha memang harus seperti itu. Ini dibalik daripada politik teman-teman ya, biasanya seperti itu. Yang mudah-mudahan dengan kedekatannya sama pemerintah biasanya cenderung aman-aman saja gitu ya. Kecuali dia ada kasus besar yang melibatkan masyarakat yang mungkin akan terjadi huru-hara gitu kan. Mungkin ini terjadi teman-teman ya. Nah ini perhatikan teman-teman. Jadi bandar lokal cenderung dia jualan, tapi bandar foreign ngambil. Lihat domestik teman-teman. Domestiknya yang ngebuang adalah broker-broker bagus juga teman-teman. Ada LG, BBAZ, CCEP ya. Karena di sini ternyata benar lokalnya jualan. Tapi yang nerima siapa? RF, XL teman-teman ya. Ada teman-teman kita yang nerima. Tapi di sini saya lihat RF teman-teman sama si YU sudah mulai masuk nih ya, walaupun sedikit ya. Nah teman-teman mudah-mudahan si Pani ini ya bisa dipermainkan sama si CC ya. Kalau CC sudah dipermainkan cenderung aman lah teman-teman ya. Karena CC itu saya kalau CC udah ngambil banyak di emiten-emiten di bawah 100, mungkin saya yakin dia akan memaaf harga. Tapi kalau untuk di atas harga 1.000 2.000 saya masih berpikir, karena di situ ada si BK yang suka ngejual itu di harga
candle merah teman-teman ya. Kalau mungkin si RX ya ketahuan lah kalau jualan pasti merah, kalau beli dia hijau gitu kan. Kalau dia yang memimpin ya teman-teman. Nah ini juga mudah-mudahan sih karena si Cece yang memimpin, saya pikir ya ini bagus teman-teman ya. Kalau Cece yang memimpin, nikmatin aja mungkin nanti kenaikan sementaranya karena sudah mulai turunnya agak dalam juga teman-teman ya. Oke, Pani seperti itu ya. Saya pikir mudah-mudahan si Cece sesuai dengan tabiatnya seperti itu ya. Nah, kita lihat besok deh ya. CBDK nih, CBDK juga sama, dia menanyakan CBDK itu isiannya bagaimana katanya. Santai teman, ini kayaknya nguploadnya agak lama juga teman-teman. CBDK target penurunannya sudah dilalui teman-teman, kita hapus dulu ya. Tip. Ini target penurunannya hanya dilalui sama shadow aja. Saya punya target penurunan 2 lagi yang belum dilalui. Ini harusnya kalau berapa persen sih ini? 30%. Harusnya ada tekanan sideways dulu sebentar lah ya. Jangan terlalu frontal gitu kan. Ini target kenaikan ya, mungkin ke 8.000 bisa untuk kenaikan sementaranya. Per hari ini bandar lokal ngambil ya. Ada PD, TP, IP sama YP. Perhatikan ya, bandar lokal sudah mengambil ya 2 hari ini. 7.000 lot aja, lumayan, tapi karena di sini kan tipis teman-teman ya. Di sini tapi terdeteksi si AK sama si BB keluar. Cuma di sini ternyata si AK si BB itu bukan terdeteksi sebagai bandar ya. Di sini yang terdeteksi bandar itu si LG teman-teman ya. Cuman pasti LG tidak akan sendirian gitu ya. Kalau 7.000 berarti ini hampir semuanya gitu teman-teman ya. 7.000 berarti ini dibagi-bagi teman-teman ya. Jadi ini masuk dari si PD teman-teman. Mungkin PD ini adalah bagian daripada bandarnya juga gitu ya. Oke teman-teman, untuk CBDK seperti itu ya, tanggal 3 kan sekarang. Nah untuk CBDK ini ternyata si Foreign sudah jualan, tapi sedikit, tenang aja teman-teman. Foreign hanya jualan sedikit dan tidak update. Kita groskan dulu biar update. Ini kan salah kan teman-teman, tuh kan saya bilang ini kagak update. Sebentar ya. Kita ulang lagi ya. Oke, kita ulang. Tuh kan belum update kan, benar kan belum update kan. CBDK, kita kembali ke CBDK. Saya ulang lagi. RF ternyata ambil alih daripada bandar lokalnya di sini teman-teman ya. Ada AI, MG yang keluar, LG juga sebagai bandar juga keluar. Tapi di sini berarti LG tidak sendirian sebagai bandarnya. Nyusul si RF, dia juga ada bagian daripada 7.900 lot di sini teman-teman di RF ini ya. Ada juga si KI sudah mulai masuk walaupun sedikit, tapi walaupun sedikit ini kan harganya harga lumayan gitu ya. Jadi 2,8 miliar aja cuma ngambil 4.000 gitu kan. Ini SL juga sudah masuk teman-teman kita, pada teman-teman kita kalau S masih disinyalir sebagai bandar teman-teman. Saya suka dengan si KI-nya sebenarnya teman-teman, bukan sama si RF ya, tapi di sini RF ya bagian daripada bandar juga. Jadi LG keluar sebagai bandarnya, sebagai UE-nya juga keluar, tapi si RF masuk. Di sini sudah terdeteksi sebagai bandar juga ada. Cuma sayang banget Foreign-nya keluar tapi sedikit teman-teman ya di sini tuh kan. Ini harus di gross mulu teman-teman ya, harus di apa namanya. Nah, udah. Foreign keluar sedikit ya, 9,1 miliar aja. Terdeteksi sini AK sama si BB yang keluar sebagai Foreign yang keluarnya, tapi sini PD masuk walaupun sedikit tapi PD masuk. PD lokal artinya Foreign KW yang masuk, TP sama IF Foreign KW, AZ Foreign KW ini sedikit-sedikit, apalagi SL ada SL Foreign ya. Cuma 2 doang teman-teman ya. Tapi secara keseluruhan sebenarnya lagi diambil sama bandar Foreign teman-teman ya. Bandar Foreign cenderung ngambil bagus karena pembuangan juga sedikit, artinya ini hanya untuk menekan aja biar tidak terus signifikan gitu teman-teman ya. Mungkin kemarin tadi juga kan gitu kan. Kita lihat deh untuk Foreign ini punya aksi nggak dia. AK ketemu AK, BB cenderung jualan domestik. YP teman-teman. Teman-teman kita YP yang memperjuangkan untuk up ke atas ya, teman. Perhatikan ya. Ini teman-teman scalping XL ketemu SL, YP ketemu YP. Artinya ini kalau scalpingan YP sama YP bagus teman-teman, ditambah lagi sekarang SL sama XL. Fix ini scalpingnya. Jadi yang naik ini scalpingan teman, anak-anak scalper ya. Meninggalkan jejak ya si XL. Mungkin ada beberapa XL yang sebagai ini aja, sebagai retail biasa aja gitu ya. Bukan XL yang scalping. Oke, CBDK ini masih dalam posisi downtrend teman-teman ya. MA10 juga masih udah keluar MA10-nya. Tetapi catatan dari saya, bandar lokal sudah mulai ngambil walaupun bukan LG yang ngambil, tapi ada bagian daripada bandar lokal selain LG ya. Terus bandar Foreign cenderung jualan tapi hanya sedikit.
Bandar Poren jualannya sedikit aja, cuma 9,1 miliar aja, dibandingkan pengambilannya masih banyak ada di atas ya. Oke teman-teman, untuk CBDK seperti itu ya, masih ya, harusnya ini di-up dulu teman-teman sedikit aja ya. Mungkin ke angka 7.900 ya, biar tidak kena UMA ataupun tidak kena suspend ya. Oke teman-teman, tamat ya untuk hari ini. Mungkin nanti kalau ada waktu saya bahas untuk yang kedua kalinya, yang kedua kali untuk yang bagian keduanya ya. Mudah-mudahan bisa di malam ini. Oke, sekian, terima kasih, selamat istirahat dan salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.